Shalom pemirsa Pijar TV, gua Riko Karangetang. Dan saya Saiko. Oke, nama Instagram dulu. Oke, saya content creator dari akun Instagram The Demon's Nightmare. Dan Kak Riko siapa? Siapa gue ya? Gua Instagramnya Riko Karangetang sebagai wakil gembala di Muda untuk Indonesia. Dan hari ini sangat spesial nih bro. Kenapa spesial? Karena kita mau menjawab beberapa pertanyaan khususnya dari para pemirsa anak-anak muda yang ada di Pijar TV. Dan pertanyaannya beberapanya sudah dirangkum dalam Mystery Box ini. Ya, sepertinya menarik. Kami juga belum tahu apa isinya. Bener, kayak tahu bulat bro, digoreng dadakan. Pertanyaan juga dadakan. Jadi kita akan jawab satu persatu. Baik. Excited sekali saya. Parah ya? Mau dimulai? Langsung aja. Oke. Langsung aja. Saya akan buka. Ini pertanyaan pertama dari teman-teman. Ayo, apakah itu? Tidak. Oh iya, silakan. Oke. Pertanyaannya begini. Mengapa neraka harus ada, Kak Riko? Kenapa neraka harus ada? Ya, sebenarnya begini, pertanyaannya mungkin kalau ditanya kenapa neraka itu harus ada, Tuhan itu menciptakan neraka itu bukan untuk kita ciptanya. Setuju. Ya, Tuhan menciptakan neraka buat iblis dan para malaikat-malaikatnya. Dedengkotnya ya. Gimana menurut Bro? Oke. Setuju, dan kebetulan saya membawa handphone, jadi di sini ada Bible gitu ya. Oke. Saya akan membaca satu ayat. Oke. Ini sebenarnya kita sama jawabannya. Jadi di dalam Matius 25 ayat yang ke-41 firman Tuhan berkata begini. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyalah dari hadapanku. Hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi jawaban Kak Riko tadi benar sekali. Jadi sejatinya neraka itu bukan diciptakan untuk manusia. Ya. Di sini tertulis bahwa itu disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Oh, kok malaikat-malaikat? Oh ya, di kitab Wahyu, di kitab Wahyu juga ditulis ya di dalam Wahyu 12 ayat 4 Kak Riko. Jadi di sana itu kan kitab itu kan bukan hanya tentang futuris, tapi juga historis masa lalu juga ditulis di sana. Dan salah satunya adalah kejatuhan malaikat dan iblis dan malaikat-malaikatnya itu. Dituliskan di sana digambarkan seperti naga, Kak Riko. Jadi ekor naga itu menarik sepertiga dari malaikat-malaikat itu. Dari di situ ditulisnya bintang-bintang. Oke, buah naga nggak termasuk buah naga. Buah naga, bukan, nanti merah lagi. Merah lagi. Benar. Jadi itu iblis dan malaikat-malaikatnya yang kita kenal dengan Lucifer itu, dan malaikat-malaikat itu dalam waktu itu malaikat-malaikat yang derajatnya atau mungkin kedudukannya itu lebih rendah daripada Lucifer yang dulu kita tahu itu namanya Hellel kalau di kitab Yesaya. Jadi sebenarnya disediakan untuk mereka. Betul sekali. Tetapi kenapa di sini pertanyaannya apa? Mengapa neraka harus ada? Karena Terus iblis tempatnya di situ. Nantinya iblis itu memang harus ke situ, dan itu menariknya kenapa Tuhan dalam kehidupan kita selalu bekerja. Kan iblis juga selalu bekerja. Nah, tujuan iblis bekerja dalam kehidupan kita adalah membawa kita ikut sama mereka. Nah itu, nggak mau sengsara sendiri. Dan puji Tuhan, Tuhannya nggak mau. Makanya dia selalu bekerja, karena Tuhan tahu iblis selalu bekerja. Makanya penting buat kita untuk tidak jatuh dalam godaan-godaan iblis. Karena nanti godaan iblis itu akan membawa kita kepada kebinasaan. Dan teman-teman harus sadar semuanya bahwa kita tuh punya masa depan yang luar biasa. Amin. Itu kenapa iblis mau kita binasa. Nah, iblis mau membinasakan kita di tempat di mana mereka sudah ditempatkan itu. Jadi terikat ini Kak Riko. Jadi waktu itu Tuhan Yesus ketika turun dari perahu di Gerasa, dia ketemu dengan orang yang dirasuki oleh legion. Banyak sekali roh yang ada pada orang tersebut. Dan satu ketika legion ini berteriak kepada Tuhan Yesus. Apa urusanmu, hai anak Allah? Apakah engkau hendak menyiksa kami sebelum waktunya? Artinya mereka tahu masa depan mereka di mana dan bakal bagaimana. Seperti apa ya. Makanya baiknya Tuhan kita, Tuhan itu mencari kita karena Tuhan tahu tanpa dia kita akan ke sana. Ya karena iblis selalu bekerja. Makanya kalau biasanya manusia cari kita karena manusia itu butuh kita, biasanya nggak semua memang, berbeda dengan Tuhan. Tuhan cari kita karena Tuhan tahu kita butuh dia. Amin. Ya, tanpa Tuhan kita akan masuk dalam jerat iblis dan akan bawa kita kepada kebinasaan. Oke, mungkin saya akan tambahkan satu ayat. Boleh. Ini yang Tuhan kehendaki sebenarnya untuk manusia. Karena seringkali disalah mengerti bahwa neraka itu diciptakan untuk manusia. Itu salah. Karena firman Tuhan di dalam 2 Petrus 3 ayat 9 Kak Riko berkata begini. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Lalu tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa,
melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Artinya Tuhan itu bukan menghendaki kematian manusia atau mungkin kebinasan manusia. Jadi Tuhan menghendaki semua orang itu selamat, semua orang. Bukan hanya orang Kristen, bukan hanya orang percaya, melainkan mereka juga yang belum percaya. Seharusnya kita menyampaikan kabar keselamatan itu bagi mereka juga. Karena Tuhan menghendaki semua orang selamat. Dan ada kata kuncinya, ia sabar terhadap kita semua. Keren banget ya. Next kali ya. Oke. Semoga menjawab pertanyaannya, kenapa neraka harus ada. Ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jeng. Kayaknya belum terkupas semua. Sebentar. Yep. Apa nih pertanyaannya? Apa pertanyaan Kak Riko? Mengapa saya harus menjangkau transgender dan bisex? Kenapa? Menarik sih ya. Kenapa kita harus menjangkau mereka? Oke, begini. Tuhan kan mencintai semua umat manusia, betul ya? Betul. Ya, kalau transgender dan bisex itu bukan manusia, ya kita nggak harus menjangkau mereka. Tapi kalau mereka adalah manusia, ya kita harus mencintai apa yang Tuhan cintai. Ya, bukti bahwa kita mencintai Tuhan adalah mencintai apa yang Tuhan cintai. Dan mereka juga termasuk golongan di mana Tuhan mencintai mereka. Benar. Begitu ya? Oke. Kalau Alkitab kan berkata setiap orang, karena semua orang jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Artinya kalau kita menilai di sini transgender dan bisex itu adalah sebuah dosa, artinya semua orang termasuk saya dan Kak Riko juga berbuat dosa. Hanya saja warna dosa kita yang berbeda. Jadi transgender dan bisex itu hanyalah salah satu dari warna dari dosa itu. Benar. Artinya kenapa kita, dan di sini mungkin saya dan Kak Riko harus menjangkau mereka. Benar. Karena memang keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus itu untuk semua orang. Termasuk mereka. Nggak ada bedanya dengan kita. Begitu Kak Riko. Dan kita semua lagi berobat jalan kok. Kita masih dalam proses penyempurnaan oleh Tuhan. Jadi kita rindu banget semua keluarga kita, mau agama apapun, dosanya seperti apapun, kita sama-sama semerah apapun. Benar, karena kita nggak bisa menghakimi orang lain hanya berdasarkan dosanya berbeda dengan kita. Jadi mereka dicintai oleh Tuhan. Jadi kalau kita mencintai Tuhan kita harus mencintai apa yang Tuhan cintai. Amin. Mantap ya? Mantap. Siap. Next bro, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, saya buka. Sebentar ya, kayaknya ini apa yang berikutnya? Panjang. Wow. Sedap. Oke. Mengapa gereja sangat menghakimi dosa seks lebih dari dosa lain? Wow, mengapa gereja sangat menghakimi dosa seks lebih dari dosa lain? Mungkin sebelum kita jawab, nggak semua gereja tentunya ya. Memang ada gereja, tapi nggak semua gereja yang menghakimi dosa seks itu lebih daripada dosa lain. Gimana menurut bro? Ya kalau di sini pertanyaannya mengapa gereja sangat menghakimi, artinya di sini harus ada data. Jadi harus ada survei Kak Riko. Ini diadakan di gereja di mana saja, respondennya berapa, yang mengikuti berapa ribu misalnya. Itu baru mungkin sahih. Ternyata gereja-gereja tersebut menghakimi. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang Alkitab ambil oknumnya aja lah. Oke lah, ada oknum yang mengatasnamakan gereja yang menghakimi dosa seks lebih daripada dosa lain. Begini, sebenarnya seks itu kan setiap manusia, saya bilang setiap manusia itu ada hasrat itu. Betul. Entah itu seks sekalipun, ada hasrat di situ. Artinya ini sesuatu yang memang orang punya minat di sana, punya hasrat. Benar. Lalu, terutama Indonesia nih, khususnya Indonesia, kita dengan budaya ketimurannya ini menjadi sesuatu yang tabu sebenarnya. Betul. Masih tabu. Pakaian aja masih sangat sensitif ya, betul. Dan dikatakan di sini kok seolah-olah semua gereja menghakimi dosa seks itu lebih daripada dosa-dosa yang lain. Kan banyak tuh dosa yang lain, mencuri, bahkan mungkin membunuh. Kepahitan juga dosa loh. Itu juga dosa. Punya keinginan di pikiran saja sebenarnya itu sudah dosa. Ya, jadi menurut aku sih ya tadi gue bilang itu hanya oknum lah ya. Dan kenapa mereka seperti itu mungkin tadi tidak menerima kebenaran itu secara penuh. Iya, benar. Ya, karena kalau kita menerima kebenaran secara penuh, kita justru melihat orang yang berdosa tidak mau menghakimi mereka. Justru kita menyadari kasih karunia Tuhan membuat kita semuanya diselamatkan. Bukan usaha kita loh untuk berkenan, tapi semua semata-mata karena apa yang Tuhan kerjakan buat kita. Nah, kalau kita mendapatkan itu dengan cuma-cuma, tentu kita semuanya ingin semua orang mengalami itu. Jadi nggak semua, sekali lagi nggak semua gereja seperti itu, tapi kalau memang ada oknum-oknum yang punya pandangan seperti itu, mereka belum menerima kebenaran secara utuh aja. Oke, gitu mungkin kalau di Alkitab juga pernah terjadi Kak Riko. Jadi waktu itu
eh, ada seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina dibawa ke hadapan Tuhan Yesus. Yes, yes. Dan siapa yang membawa? Ini menariknya yang membawa adalah ahli-ahli Taurat dan benar. orang-orang Farisi Yes, yang membawa mereka. Loh, kok mereka bisa mungkin kalau bahasa Indonesia kita ya bahasa gaul kegap, ngegapin ini perempuan berbuat zina. Artinya mereka di lokasi tersebut ngapain? Kepo. Iya kan? Lalu kemudian kepo dibawa juga ke Tuhan ternyata. Yesus. Nah, menariknya begini. Ketika diperhadapkan kepada Tuhan Yesus, ahli Taurat berkata, menurut hukum Musa, ini orang harus dilempari dengan batu sampai mati. Yes. Lalu Tuhan Yesus waktu itu dia duduk, dia menulis-nulis di tanah, lalu berkata begini, barang siapa di antaramu yang tidak berbuat dosa, dia yang pertama kali melebarkan batu pada perempuan ini. Dan ternyata Kariko, satu persatu undur. Mulai dari yang mana? Yang tua. Dan sebenarnya ada satu pribadi yang bisa layak dan pantas untuk melempari. Kalau ukuran yang dipakai adalah tidak berdosa, itu Tuhan Yesus sendiri. Tapi yang sempurna saja tidak menghakimi, nah kita yang masih dalam proses penyempurnaan, kenapa kita harus menghakimi? Sekali lagi itu hanya oknum saja. Kalau mereka seperti itu berarti itu punya pandangan yang berbeda aja, dan mereka nggak menerima kebenaran itu secara utuh. Gitu. Amin. Siap, kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Saya buka. Menarik, apa ini? Waduh. Mengapa orang Kristen suka gosip? Bukannya malah worship, malah gosip. Ya, sebagai orang percaya, kita dipanggil memang untuk jadi worshiper ya, bukan gosiper. Sekali lagi, pertanyaannya sebenarnya sangat generalisasi. Karena dibilang sini, mengapa orang Kristen? Tentu nggak semua orang Kristen seperti itu. Sekali lagi, menjawabnya, sekali lagi aku mau sampaikan sama seperti pertanyaan sebelumnya. Tidak semua orang Kristen kok suka gosip. Banyak orang Kristen yang suka worship. Tapi kalaupun ada orang Kristen yang suka gosip, ya sekali lagi mereka nggak ngerti aja kebenaran secara utuh. Sekali lagi kembali lagi kepada ke hal-hal itu sih, bahwa kalau kita menerima kebenaran secara utuh, kita tidak punya kerinduan untuk jadi tukang gosip, jadi tukang menghakimi, karena kita sadar kita semuanya ini lagi berobat jalan. Kita sadar kita semua ini diselamatkan bukan karena usaha kita, semuanya semata-mata karena kebaikan Tuhan. Amin. Gitu. Ini yang harus diperbaiki memang ya. Ternyata banyak orang, ya harus kita akui banyak orang yang senang lihat orang susah. Susah lihat orang senang. SLOS, senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Ini yang menjadi masalah. Kenapa bisa seperti itu? Kalau kita mengacu pada firman Tuhan, orang yang seperti itu, saya rasa itu belum diubahkan Kariko. Jadi belum hidup baru, belum mengenakan kasih dalam hidupnya. Karena firman Tuhan di dalam 1 Petrus 4 ayat 8 itu berkata begini, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Jadi kalau yang membongkar banyak sekali dosa itu apa? Bukan kasih ya. Bukan kasih. Makanya kenakanlah kasih. Ya, itu utama ya, kenakanlah kasih. 1 Yohanes 2 ayat 9 juga berkata, ukuran kita hidup dalam terang atau gelap itu bukan karena kita beragama Kristen, tapi waktu kita hidup dalam mengasihi. Makanya penting buat kita untuk, kalau buat beberapa orang yang punya kebiasaan seperti ini, ubahlah. Karena waktu yang kita gunakan untuk bergosip, waktu yang sama bisa kita gunakan untuk worship. Iya. Dan orang dewasa adalah orang yang memilih yang benar meskipun ada tawaran yang salah di depannya. Itu orang dewasa. Setuju. Mantap ya. Kita lanjut. Pertanyaan seru-seru ya. Seru banget ya. Ini kalau lihat dari penutupnya ini agak panjang. Wow. Apa kita ini? lihat ya. Sebentar. Siap. Apa Kak Riko? Atau dibaca seperti nggak bisa. Agak susah kayak gitu ya. Mengapa kita harus ke gereja, tidak menonton TV saja? Gimana bro? Mengapa harus ke gereja tidak menonton TV saja? Ini menarik. Kenapa perbandingannya dengan menonton TV? Kenapa ke gereja? Jadi begini kalau menurut saya Kak Riko. Seperti tubuh kita, tubuh jasmani itu kan setiap hari membutuhkan makanan. Tetapi kalau ini berkata, kenapa harus ke gereja? Di gereja, saya sebut gereja itu rumah Tuhan. Di rumah Tuhan menyediakan makanan untuk tubuh rohani kita. Itu yang pertama. Lalu yang berikutnya apa? Di gereja itu, kalau firman Tuhan berkata di situ seperti tempat gym buat rohani kita. Kalau maskelnya ada ya, firman Tuhan berkata begini, latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal Kak Riko. Betul banget. Ya, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi jangan jasmani melulu. Benar. Rohani itu penting. Bahkan itu yang kekal Kak Riko. Yes. Dan juga sebenarnya begini, mungkin beberapa pertanyaan
muncul seperti ini karena mereka merasa ya sama aja, dengar firman-firman juga, dengan firman Tuhan juga, ngapain kita harus ke gereja? Tapi begini teman-teman, ada satu area yang harus kita lakukan menjadi gaya hidup kita sebagai orang percaya. Area itu adalah area pengorbanan. Ya, pengorbanan. Tanpa pengorbanan nggak mungkin kita akan mencapai yang namanya keserupaan. Nah, goal kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa dengan Kristus. Nah, tanpa mau berkorban. Nah, berkorban kan itu bisa dengan tadi tubuh luas, kita. Ya, kalau teman-teman mungkin di rumah takutnya cuma malas aja dan selalu ada perpindahan posisi yang akan Tuhan berikan buat kita, yaitu Tuhan akan pindahkan kita dari zona nyaman ke zona iman. Amin. Ya, tanpa lepas dari zona nyaman, kita nggak akan pernah bertumbuh dalam zona iman. Makanya penting buat kita untuk hidup dalam pengorbanan dan pergi ke gereja. Salah satu bentuk kita mau berkorban. Kita berkorban waktu, berkorban tenaga. Dan pasti ada hal-hal yang berbeda yang hanya akan bisa kita terima ketika kita mau berkorban untuk Tuhan. Amin. Gitu bro. Mantap ya. Riko. Next bro. Pertanyaannya semakin seru nih, semakin ke bawah kayaknya. Ini udah separuh Kak Riko ya? Wow, iya sudah 5. Mengapa? Tutup lagi. Begini Kak Riko, mengapa gereja tidak bisa virtual? Ya, pertanyaannya. Kurang lebih hampir sama sih ya. Cuma memang di Indonesia belum begitu kelihatan yang gereja secara virtual, karena di luar negeri ada gereja virtual tuh mereka cuma pakai kayak salah satu tools ya, ditaruh di mata mereka seperti kacamata gitu, dan mereka bisa memilih siapa yang berkhotbah, siapa yang jadi WL. Nah ini kan berbahaya kalau gereja bentuknya akan jadi seperti itu. Ya sekali lagi, kita itu nggak akan bisa berubah secara signifikan kalau kita hanya mau mendengar apa yang mau kita dengar. Ya kita nggak akan berubah secara signifikan kalau kita hanya mau hidup sesuai dengan apa yang kita mau. Ya kadang kamu mungkin ke gereja, pengkhotbahnya nggak kamu suka, justru kamu di situ diproses. Ya sama seperti keadaan baik kita butuhkan untuk membuat kita jadi lebih baik, orang yang tidak baik atau orang yang tidak kita suka juga kita butuhkan untuk membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Oke. Gitu. Kenapa tidak bisa virtual? Sebenarnya kalau melihat mungkin sekarang ya masih pandemi COVID-19 yang belum usai, mungkin bukan virtual Kak Riko, mungkin saya menyebutnya kalau sekarang kan kita online ya. Mungkin dalam kondisi sekarang, puji Tuhan ya ada media, ada sarana untuk kita tetap bisa menerima firman Tuhan, untuk tetap bisa memuji Tuhan. Tetapi itu bukan berarti bisa menggantikan kegiatan gereja yang sebenarnya. Karena begini, teman-teman, saudara-saudara, jadi misalnya mungkin saya ambil ilustrasinya tadi. Misalnya kita biasa nge-gym, ya. Biasa nge-gym mungkin dalam 1 minggu kita 3 kali ke tempat gym, lalu tiba-tiba kita harus olahraga sendiri di rumah. Bisa, memang bisa. Tetapi semangat kita untuk nge-gym, untuk berolahraga pasti berkurang. Pasti beda. Atmosfer kita butuhkan. Tetapi kalau di tempat gym, wah kita bisa bersama-sama berolahraga, atmosfernya juga olahraga banget tuh. Ada instrukturnya di depan yang mencontohkan. Kira-kira seperti itu. Iya, dan kita juga bertemu dengan sahabat-sahabat rohani juga nanti ya. Ada pembimbing rohani yang akan membantu kita juga. Secara korporat kita bisa bertumbuh iman juga. Kita punya tolak ukur. Waktu menyembah ternyata seperti ini ya. Waktu menyembah secara bersama-sama kita merasakan ini, dan mungkin waktu kita sendiri lagi di rumah itu kita nggak alami. Gitu. Firman Tuhan juga orang-orang percaya itu dianalogikan seperti domba. Domba ini kalau kita tahu itu binatang yang dungu sebenarnya. Jadi domba ini membutuhkan gembala. Bayangkan kalau domba itu sendiri-sendiri. Bisa dibayangkan ya, bagaimana tersesat, makan apa nantinya, besok puasa nggak makan. Artinya domba itu pasti membutuhkan gembala. Dan di mana ada gembala? Pasti di gereja itu ada penggembalaan. Jadi kita sebagai umat yang percaya harus tergembalakan dengan baik. Mantap. Itu alasannya. Terima kasih buat pertanyaan, keren banget. Oke, lanjut. Masih ada 4 pertanyaan lagi, pasti seru-seru nih. Apa ini? Mengapa kita? Bukan ya? Mengapa kita harus cerita tentang Yesus, Kak Riko? Ini pertanyaan sebenarnya menarik ya. Tapi aku menganalogikan seperti ini. Kalau teman-teman, semua pemirsa Pijar TV, habis ke suatu tempat, dan di tempat itu tersedia makanan yang enak. Ya ketika teman-teman merasakan makanan yang enak ini, apa yang teman-teman lakukan setelah teman-teman keluar dari tempat itu? Pasti secara natural otomatis akan cerita kepada orang-orang sekitar, keluarga teman-teman, sahabat, pacar mungkin bilang kalau ya ampun kemarin gue ke satu tempat makanannya enak banget. Ya tiba-tiba jadi marketing dadakan. Ya nggak digaji loh. Nah demikian juga sebenarnya kalau ditanya kenapa kita harus
cerita tentang Yesus, karena harusnya yang pertama natural dari diri kita ketika sudah mengalami Tuhan akan kita sampaikan itu kepada orang lain. Yang kedua, karena gini, dunia butuh kebenaran. Amin. Dunia butuh jawaban. Ingat ya, kita semua itu punya masalah yang berbeda, tapi dunia punya jawaban yang sama. Sebenarnya cuma satu, yaitu dalam pribadi Yesus. Dan kalau kita nggak ceritakan tentang Yesus ke orang-orang, orang nggak akan pernah tahu itu. Dan kalau orang nggak pernah tahu itu, mereka nggak akan menemukan dengan kebenaran. Nah, kebenaran itu yang akan memerdekakan setiap orang. Jadi dari kerinduan itulah yang harusnya membuat kita sangat bergairah untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Gitu ya bro ya? Ya, menarik. Kak Riko menganalogikan dengan makanan. Oke, kalau saya mungkin analogi lagi nih. Siap. Kak Riko, apa penyakit yang belum ada obatnya kira-kira? Penyakit yang belum ada obatnya? Galau. COVID-19. Oh enggak. Jangan mematikan. Oke, mungkin AIDS. AIDS ya, HIV AIDS ya. Oke. Seperti ini. Jadi kita seumpama kita semua ini adalah penderita HIV, AIDS. Ya, tetapi kita sudah sembuh. Kita berdua misalnya. Kita tahu apa itu obatnya. Ini penyakit mematikan Kak Riko. Benar. Ketika kita tahu obatnya, katakanlah vaksin lah ya, obatnya. Kita tahu tuh rahasianya. Terus semua orang di luar sana itu mereka kena AIDS semua. Artinya mereka berjalan kepada kematian, kepada kebinasaan. Apakah kita keep sendiri itu obat untuk diri kita sendiri? Nggak atau mungkin kita bagikan? Pasti kita mau bagikan ya. Padahal ini penyakit mematikan. Dimulai dari mana? Orang yang kita kasih paling tidak. Iya, benar banget. Jadi artinya mengapa kita harus cerita tentang Tuhan Yesus? Kalau buat saya pribadi itu adalah respon alamiah. Jadi perbuatan yang alamiah. Kalau kita mengalami sesuatu yang luar biasa, pasti kita nggak tahan untuk tidak bercerita. Betul banget. Yang saya ragu begini, orang yang mengaku sudah percaya tetapi tidak menceritakan kepada orang lain, saya ragu dia benar-benar menghargai Tuhan Yesus itu adalah suatu kebenaran yang sejati yang menyelamatkan. Benar. Terlalu egois nggak sih? Iya. Terlalu egois. Tapi aku percaya semuanya ada yang namanya dalam hati itu good intention ya. Pasti ada kerinduan kok. Tapi mungkin belum disadarkan. Makanya hari ini kita menjawabnya untuk menyadarkan. Ternyata kita ini semua orang-orang yang butuh jawaban. Ya semua orang di luar sana butuh jawaban. Makanya kita rindu kalau kita sudah disembuhkan. Kalau kita sudah mengalami. Tadi kayak makanan kita mau ceritakan. Kalau penyakit kita sudah disembuhkan. Kita rindu semua orang mengalami hal yang sama. Amanat agung, tanggung jawab kita semua. Bukan hanya penginjil, pendeta, gembala, misionaris. Kita semua orang yang percaya. Tanggung jawab kita semua. Iya, nggak semua dipanggil untuk jadi pembicara. Tapi semuanya dipanggil untuk berbicara kebenaran. Bisa bersaksi. Yes, mantap. Makin seru ya. Makin seru? Next. Tersisa 3 lagi Riko di sini, Riko. Tersisa 3 guys. Oke, kita buka yang berikutnya. Oke, mengapa main game dianggap dosa di gereja? Sekali lagi, nggak semua gereja ya. Ya pertanyaan yang terlalu mengeneralisasi, jadi kita coba mengerucutkan. Memang nggak semua gereja, tapi kalaupun ada oknum yang seperti itu, ya kita akan jawab pertanyaannya ya. Coba memposisikan kita ada di situasi seperti itu. Kira-kira di gereja tertentu itu kenapa sih main game itu dianggap dosa? Oke. Ya, ini saya tidak tahu datanya dari mana. Kenapa kok game bisa dianggap dosa? Pada dasarnya permainan, saya katakan permainan. Permainan itu lekat sekali dengan kita, apalagi anak-anak. Anak-anak itu harus bermain malah. Itu kebutuhan jiwanya buat anak-anak ya, bermain salah satunya. Tetapi yang menjadi pertanyaan mungkin saya relevankan ini adalah perihal game online. Mungkin yang ada di handphone, ketika ibadah main games. Ada yang seperti itu. Ada ya. Masalahnya begini, itu bisa menjadi sesuatu yang negatif kalau permainan itu bukan hanya memikat, tapi mengikat. Kalau ada keterikatan dengan games, saya juga tidak katakan itu sebuah dosa, tetapi apa yang bisa mengalihkan fokusmu dari Tuhan, itu pasti sesuatu yang tidak baik dan harus dilepaskan. Game itu jadi berhala nggak sih? Iya. Jadi selama game itu hanya jadi selingan, ya bukan jadi segalanya buat kita yang berbahaya. Karena kadang bukan hanya anak kecil, orang dewasa juga ada kebutuhan-kebutuhan ingin main game juga. Karena kan tiap manusia itu punya namanya kebutuhan inner child ya. Mungkin masa kecilnya dia nggak terpuaskan, tapi dia akhirnya ingin memenuhi kebutuhan inner child-nya itu. Nah dengan cara ya tentu main game, tapi tidak sampai mengikat. Ya jangan sampai mengikat, main game aja nggak apa-apa. Mungkin maksimalin aja 30 menit kah, ya abis itu ya udah kita lakukan dengan aktivitas yang lain. Karena jangan sampai game itu udah jadi berhala buat kita. Iya, benar. Ya itu yang berbahaya, sebenarnya itu yang berbahaya. Karena sekali lagi waktu yang kita gunakan jadinya terbuang sia-sia. Jadi nggak efektif aja, harusnya kita bisa lakukan banyak hal ya. Gitulah kira-kira. Mungkin bisa menjawab ya, begitu saja? Sidap. Oke, lanjut ya? Sip. Next. Sikut. Apa ini?
Pertanyaannya begini, mengapa kita takut setan, Kak Riko? Aduh, aku sih takut mantan. Takut setan, aku takut mantan, bukan takut setan. Kenapa takut setan? Kenapa kita takut setan? Karena mungkin ini ya, tidak dibangun pemahaman dari kita kecil. Apalagi dulu kan kita dari kecil ditakut-takutin kan. Kalau makan, kalau nggak makan dikasih takut-takutin. Awas ada setan loh. Jadi kita makannya bukan karena benar butuh makan, tapi takut setan. Kita ditakuti oleh satu sosok yang sebenarnya nggak ada kuasanya kalau kita mengerti kuasa Tuhan, kebesaran Tuhan. Jadi mungkin karena sudah dibangun dari kecil beberapa pemahaman, ya kita sudah percaya akan hal itu, jadinya orang jadi bertumbuh jadi takut setan. Iya. Jadi kalau menurut aku sih itu dibangunnya satu kesadaran bahwa setan itu lebih besar daripada Tuhan. Padahal kalau dari kecil kita sudah diingatkan bahwa kita memiliki Tuhan yang besar, harusnya setan tidak menakutkan. Iya. Oke. Kalau dari saya mungkin begini, karena contoh ya kita sekarang di Indonesia gitu, media-media yang ada itu banyak menayangkan itu, banyak memproduksi tayangan-tayangan yang mistis, ya. Dan itu memang digemari, mungkin di media online juga, YouTube segala macam banyak yang kayak gitu. Belum lagi itu kultur-kultur dari suku-suku tertentu itu ada tuh cerita-cerita mistis ya kan, legenda-legenda kuno gitu. Jadi karena kita seringkali mengkonsumsi itu, mendengar, melihat visualnya, akhirnya kita terbentuk pemikiran bahwa setan itu adalah sosok yang menakutkan. Ya, bahkan ini ternyata juga terjadi dulu, Kak Riko. Waktu itu murid-murid ya, waktu itu Tuhan Yesus juga katakan disuruh menyeberang duluan, para murid ini menyeberang duluan untuk mendahului Tuhan Yesus. Sementara Tuhan Yesus berdoa. Lalu kemudian para murid ini di laut, di danau ya, di danau di situ, itu mereka diombang-ambingkan oleh gelombang dan angin sakal. Lalu Tuhan Yesus berjalan di atas air. Apa yang terjadi? Mereka pikir Tuhan itu hantu ya. Mereka pikir Tuhan Yesus itu hantu. Mereka juga takut, berteriak-teriak tuh. Artinya di masa itu pun ada tuh cerita-cerita yang seperti itu yang beredar di masyarakat umum. Padahal firman Tuhan berkata apa? Roh yang ada dalam kita itu lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Dan Tuhan katakan, Tuhan tidak mengaruniakan kepada kita roh ketakutan. Ya, tapi roh yang keberanian, yang disiplin gitu. Artinya kalau dulu para murid itu diutus dua-dua, Kak Riko, dua-dua, lalu mereka menginjil, beritakan Injil, mereka mengusir setan-setan. Loh, dalam nama Tuhan Yesus kita bisa mengusir mereka. Kok kita takut pada setan? Kita bisa mengusir mereka justru. Justru kitalah yang harusnya menjadi yang ditakuti oleh setan, karena ada Tuhan di dalam kita. Setannya harusnya kerasukan kita, bukannya kita kerasukan setan. Setannya kerasukan kita. Kenapa kuasa di dalam kita jauh lebih besar sebenarnya ya. Sekali lagi kembali lagi karena kita sudah terbiasa dari kecil untuk membangun kesadaran akan hal itu. Padahal waktu yang kita gunakan untuk merenungkan, menonton hal-hal yang menakutkan, yang tadi dibangun hal yang menakutkan itu, di waktu yang sama kita bisa merenungkan firman Tuhan. Di waktu yang sama kita bisa menonton hal-hal yang baik buat kita. Dan tentu pemikiran-pemikiran itu nggak akan muncul. Jadi kalau teman-teman yang hari ini punya ketakutan di area takut sama setan itu, mulai ubah gaya hidupnya. Ubah gaya hidupnya, ubah apa yang kamu tonton, ubah apa yang kamu dengar. Semoga awalnya dulu jadi takut sama setan, sekarang takutnya sama mantan. Enggak, sama Tuhan. Jadi itu Kak Riko kayaknya. Iya, gitu ya. Pertanyaan yang terakhir. Aduh, sedih sekali yang terakhir. Coba kita search lagi. Oh enggak ya? Diulang lagi ya, diulang lagi. Oke, kita buka sekarang. Siap. Pertanyaan terakhir. Ini penasaran saya. Pertanyaan gini, Kak Riko. Mengapa Tuhan tidak kelihatan? Mengapa Tuhan tidak kelihatan? Bagaimana, Kak Riko? Kalau kita berpikir Tuhan tidak kelihatan, bukan berarti Tuhan nggak ada ya. Kayak misalnya begini deh. Teman-teman, udara saat ini ada nggak sih? Teman-teman bisa lihat nggak sih? Nggak bisa lihat. Tapi bukan berarti udara nggak ada. Oksigen nggak ada. Ya, ternyata apa yang tidak kelihatan bukan berarti itu tidak ada. Nah, menurut aku, pernyataan Tuhan hadir itu dalam banyak hal. Ya, saat ini teman-teman cuma tarik nafas. Ya, itu salah satu bukti bahwa Tuhan ada. Tuhan menggunakan setiap instrumennya dalam kebesarannya untuk membuktikan Dia ada. Kita hari ini masih bisa hidup, kita masih bisa lihat panas matahari, malam masih kita bisa lihat bulan. Itu instrumen dari kebesaran Tuhan yang begitu dahsyat. Dan kalau misalnya mungkin pertanyaannya kenapa Tuhan tidak bisa kelihatan secara langsung, karena kita ini manusia terbatas. Kita menyembah Tuhan yang sangat besar. Dan tentu untuk melihatnya firman Tuhan juga dibilang ya, di Keluaran 33 ayat 20 kalau nggak salah ya. Mungkin bro bisa bacakan. Bahwa keterbatasan kita membuat kita tidak mampu melihat Tuhan seutuhnya. Sebentar, Kak Riko. Mungkin saya akan baca, Kak Riko. Boleh. Keluaran berapa tadi, Kak Riko? 33 ayat 20 ya kalau nggak salah. Saya itu ya. Bahwa kebesaran Tuhan itu yang membuat kita
punya penghalang untuk melihat dia secara seutuhnya. Tapi bukan berarti Tuhan nggak ada ya. Ingat ya, dia itu Tuhan yang maha besar, maha mulia, dan Tuhan menggunakan setiap instrumennya untuk menunjukkan kebesarannya. Ya, ini firman Tuhan yang tertuju pada Musa ya, Kak Riko ya. Musa, firman Tuhan berkata begini, lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Gila. Mati dong. Iya benar, ya, benar. Firman Tuhan, berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Yes. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu dan aku akan menundungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Nah, kalau Tuhan kelihatan, mati kita. Karena Tuhan itu terlalu kudus, teman-teman ya. Tuhan terlalu kudus, makanya kalau orang tidak kudus tidak mungkin dapat melihat Allah. Itu firman Tuhan juga tertulis di Perjanjian Baru juga seperti itu. Lalu mengapa Tuhan tidak kelihatan? Jadi esensinya bukan kelihatan atau tidak, tapi kehadirannya, eksistensinya dirasakan. Kita dapat merasakan atau tidak. Nah, gini Kak Riko. Jadi Tuhan itu dalam menyatakan dirinya ada dua versi, ada dua hal. Yang pertama penyataan umum, dan yang kedua penyataan khusus. Umum kayak apa tuh umum? Nah, penyataan umum itu begini. Tadi Kak Riko sudah sebutkan sebenarnya. Jadi melalui alam semesta ini, itu dikerjakan dengan sistem. Tapi sistem itu yang membuat bukan manusia. Bayangkan Kak Riko, tanpa orang menanam sekalipun pohon-pohon tumbuh, tanpa orang merawat sekalipun pohon-pohon bisa berbuah. Lalu apalagi antariksa Kak Riko, itu kan banyak planet, banyak bintang-bintang, ya kan? Sedemikian rupa ternyata tidak bertabrakan Kak Riko. Bagaimana caranya? Kalau ini di luar logis kuasa kita yang lebih besar ya, yang menghandle semuanya tentu kesulitan. Pada dasarnya setiap manusia itu menyadari bahwa di atas semua ini ada yang berkuasa, ada yang menciptakannya, ada yang membuat sistemnya, ada yang mengaturnya. Bahkan orang ateis sekalipun, walaupun dalam dirinya menolak untuk percaya adanya Tuhan, tapi sebenarnya mereka takut mati. Kenapa? Di sisi lain mereka sebenarnya percaya akan adanya Tuhan. Gitu. Artinya semua orang dengan penyataan umum ini, semua orang dapat menyadari bahwa ada Tuhan. Lalu yang kedua Kak Riko, penyataan khusus. Nah, itu seperti apa? Penyataan khusus itu dengan firman Tuhan yang dinyatakan kalau kita orang Kristen, puji Tuhan ya, di dalam Alkitab kita disitulah Tuhan menyatakan dirinya, siapa dirinya, dia menyatakan dirinya. Ya. Lalu apalagi melalui Roh Kudus yang dikatakan Roh Kudus itu akan menginsafkan kita akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman. Yang semula mungkin ada selaput di mata kita yang membuat kita tidak mengerti kebenaran, Roh Kudus menyingkapkan itu dan buat kita mengerti kebenaran, mengerti dan percaya sepenuhnya bahwa Tuhan itu eksis, bahwa Tuhanlah satu-satunya Tuhan yang dapat menyelamatkan hidup kita semuanya. Amin. Gitu. Wow, pertanyaan menarik ya. Semoga menjawab pertanyaan tadi bahwa Tuhan sebenarnya bukan berarti karena nggak bisa dilihat, bukan berarti Tuhan nggak ada. Tuhan ada, instrumennya itu selalu ada sebenarnya. Kalau kita sadari dengan kebesarannya Dia, kita memang punya keterbatasan untuk melihat Dia secara langsung ya. Tapi dengan instrumennya Dia yang tadi Kak Saiko bilang bahwa ada pernyataan secara umum dan juga secara khusus. Nah, kita harus sadari Dia itu selalu ada. Satu lagi Riko. Apa? Mungkin Tuhan tidak kelihatan, mungkin, tetapi teman-teman bisa tahu isi hatinya. Di mana itu? Benar, Alkitab. Ya. Atau mungkin jadi tolak ukurnya bahwa aku punya masalah, tapi kok pertolongan tangan Tuhan nggak ada. Nah, teman-teman kalau belum lihat pertolongan tangan Tuhan, teman-teman harus percaya hatinya Tuhan. Hatinya Tuhan selalu baik sama kita. Ya, termasuk waktu kita masih hidup saat ini, itu bukti bahwa kebaikan Tuhan ada dan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Amin. Luar biasa. Bagaimana, Kak Riko? Seru banget. Pertanyaannya keren-keren teman-teman, dan buat teman-teman nih, kalau ada pertanyaan lain, bisa hubungi nomor di bawah ini ya. Di bawah ini. Ya, nanti ada staf dari Pijar TV yang akan membantu untuk menjawab atau memfasilitasi setiap jawaban atau pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman untuk bisa dijawab. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih buat pertanyaannya, sangat seru pertanyaan-pertanyaannya, dan kita juga menjawabnya juga sangat seru. Semangat. Iya, mantap ya. Itu aja dari kita. Ya, teman-teman terus semangat dalam Tuhan, terus on fire ya, terus menceritakan kebaikan Tuhan. Ya, dan tetap percaya apapun keadaan kita punya Tuhan yang baik. Amin. Keadaan boleh labil. Ya, orang boleh labil, tapi kita punya Tuhan yang stabil. Amin. Itu aja dari kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam terang bagi Indonesia.